Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dunia sedang digemparkan atau dihebohkan dengan adanya virus corona atau COVID-19. Seperti yang kita ketahui adanya di media-media sosial dan di televisi ya. Wabah yang saat ini yang mendunia yaitu terjangkitnya virus corona merupakan musibah dan keprihatinan bagi kita semua ya. Seperti yang diketahui yang beredar di media sosial dan televisi bahwa puluhan ribu korban terdampak virus ini, ribuan lainnya meninggal di 100 lebih di negara di dunia. Nah, lalu bagaimanakah kita menghadapi virus corona tersebut? Nah, yang pertama dan yang paling utama kita kemukakan menghadapi musibah besar ini adalah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang Maha segala-galanya. Allah yang telah menciptakan semua makhluknya, baik yang besar maupun yang kecil, dari makhluk terlihat maupun tidak terlihat oleh mata. Maka sebaiknya kita tidak bersedih dan tidak ada rasa kekhawatiran dalam diri kita secara berlebihan dan berlarut-larut sehingga menyebabkan kita menyesali nasib lalu berputus asa. Tidak boleh. Sebab semuanya memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk wabah virus corona yang saat ini merebak ke seluruh dunia. Merupakan musibah bagi kita semua dan menjadi pelajaran agar kita berupaya mengatasinya dan mengantisipasinya dengan segera dan tepat. Tentu kita semua di sini tahu ya bahwa segala urusan di muka bumi ini, semua yang berlangsung di dunia ini, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah atas izin dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Seperti ada dalam firman Quran surat At-Tagabun ayat 11 yang berbunyi bahwa Allah mengetahui, bukan hanya mengetahui, tapi Maha mengetahui semua yang ada dan terjadi di daratan dan di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun, yang mencakup binatang, pepohonan, pasir kerikil, kemudian debu, termasuk bakteri dan virus juga. Segala hewan yang berada di laut, berupa binatang, ikan, dan lain-lain. Itu semua adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dan keluasaannya dalam seluruh sifat-sifatnya. Maka jika seluruh makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir bersatu untuk mengetahui sebagian dari sifat-sifatnya, niscaya mereka tidak memiliki daya dan kekuatan untuk itu. Maka Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Luas, Maha Mengetahui, Maha Terpuji, Maha Mulia, Maha Menyaksikan, dan Maha Meliputi, dan Maha Segala-galanya. Adapun pada diri kita sebagai manusia biasa, bisa jadi musibah yang saat ini terjadi, musibah yang menimpa kita, yaitu musibah wabah corona ini, bisa jadi itu karena ulah tangan manusia, ulah kita sendiri, ulah perilaku kita yang berlebihan, seperti tidak menjaga kebersihan, ceroboh, dan sejenisnya. Kemudian bahwa kerusakan di daratan dan di lautan seperti kekeringan, minimnya hujan, banyaknya penyakit dan wabah yang semua itu bisa disebabkan kemaksiatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, agar manusia menerima peringatan dan mendapatkan hukuman dari sebagian perbuatan mereka di dunia, dari sebagian perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan di dunia ini, supaya mereka bertaubat
dan kembali kepada Allah, kemudian meninggalkan kemaksiatannya, dan selanjutnya keadaan mereka akan kembali dan urusan mereka akan menjadi lurus. Seperti pada Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah memperingatkan, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu itu. Kemudian dari wabah virus corona ini banyak juga yang banyak juga yang meninggal karena virus corona ini, seperti yang ada di berita-berita, yang ada di televisi dan media sosial, bahwa tidak sedikit yang positif terkena virus corona ini, tidak sedikit yang meninggal akibat virus corona ini. Adapun kemudian yang meninggal setelah terdampak virus corona, maka sesungguhnya kematian itu bukanlah karena seseorang tersebut, kematian itu bukanlah karena seseorang atau benda apapun, namun semata-mata karena ajal yang sudah Allah tentukan. Maka bagi yang tertimpa wabah corona atau apapun itu, tetap berharap dan bergantung hanya kepada Allah, mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah takut berlebihan. Lalu sampai-sampai tidak mau kumpul di majelis taklim karena dengan alasan takut corona. Lalu sholat Jumat libur karena khawatir terjangkit corona. Seperti yang kita ketahui ya, di beberapa masjid saat ini sudah ditiadakan Jumatan berjamaah karena kekhawatiran akan terjangkitnya virus corona. Kemudian tablik akbar digagalkan atau ditiadakan dan sebagainya. Adapun kepada manusia seperti periksa dokter, karantina perawatan, itu hanyalah ikhtiar yang memang harus maksimal juga dilakukan agar dapat sehat kembali. Karena memang ya, karantina perawatan itu ikhtiar dan kesembuhannya datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi lainnya adalah bahwa setiap penyakit termasuk wabah virus pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai ilmu dan pengetahuan ya tentunya, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan, pengobatan adalah usahanya, kemudian Allah lah yang memberikan kesembuhan dan keselamatan kepada umatnya. Dan memang terbukti sebagian dari yang terkena virus corona dapat disembuhkan secara medis dan laboratorium ya. Untuk itu kepada semuanya, kepada umat manusia yang ada di dunia ini, marilah kita perkuat upaya spiritual ilahiyah kita, yakni dengan memanjatkan doa, memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta dan Sang Pemberi Keselamatan, memperkuat spiritual jiwa dengan sholat, dengan doa, dengan zikir dan sholawat, dengan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Seperti itu. Kalau misalnya di antara kita ada yang mendapat musibah sakit atau terkena virus corona, semoga Allah segera sembuhkan. Itu semua tidaklah seberapa karena hanyalah musibah dunia. Justru musibah yang terbesar dan berbahaya di dunia akhirat adalah musibah agama, yakni manakala kita sudah enggan lagi sholat berjamaah di masjid, malas bertadarus Al-Quran, dan berat sholat malam seperti tahajud, kemudian kikir bersedekah, takut berjuang di jalan Allah, serta jauh dari petunjuk Allah. Itu na'udzubillahi min dalik. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah virus corona ini dan berbagai ujian dan bencana alam lainnya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi semuanya.
Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.